Dasar-dasar PLC. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar PLC. PLC merupakan perangkat elektronik yang dapat diprogram dan dikontrol secara logika. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita tahu bahwa PLC itu sendiri merupakan kepanjangan dari Programmable Logic Control. Nah, jadi PLC ini sendiri merupakan perangkat elektronik yang dapat diprogram ya. Jadi untuk memprogramnya menggunakan logika. Kemudian yang kedua, PLC dapat menggantikan rangkaian kontrol yang lebih lama. Nah, jadi sebelum adanya PLC yang sekarang ini itu menggunakan relay, menggunakan kontaktor ya. Jadi PLC ini itu dapat membantu rangkaian otomatis yang lebih efisien. Nah, di dalam dunia industri, PLC sangatlah penting untuk proses kontrol. Jadi PLC ini sendiri tidak hanya untuk kontrol, tapi juga bisa untuk memantau atau memonitoring proses dalam suatu sistem. Nah, fungsi utama dari PLC tentunya dapat mengendalikan proses secara otomatis. Nah, jadi pada saat kita membuat PLC ini sendiri, itu bisa mengendalikan mesin secara otomatis. Kemudian memonitoring variabel proses. Nah, jadi PLC ini sendiri juga bisa memonitor variabel proses. Jadi kita tidak perlu datang jauh-jauh untuk ke mesinnya itu sendiri. Jadi kita bisa melihat ke input outputnya PLC itu sendiri. Nah, jadi PLC ini terdapat indikator input dan indikator output. Kemudian untuk fungsi utama PLC yang ketiga yaitu dapat melakukan perintah yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman mau proses seperti apa itu sama PLC bisa dikontrol dan bisa melaksanakan. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan beberapa perangkat seperti HMI, VSD, dan lain-lain. Nah, jadi PLC ini sendiri juga compatible dengan HMI dan VSD ya teman-teman. Nah, maksudnya dari mengkomunikasikan yaitu PLC mengeluarkan sebuah sinyal itu ke HMI. Bahkan HMI bisa dapat diproses di PLC itu sendiri. Lanjut, mengendalikan perangkat keras seperti motor, katup, kontaktor, dan lain-lain. Jadi PLC ini terdapat bagian-bagian penting yang dapat untuk mengendalikan perangkat keras ya. Contohnya motor, katup atau solenoid, dan kontaktor. Nah, di sebelah kanan saya terdapat gambar yang merupakan prinsip kerja dari PLC itu sendiri. Nah, di kiri sebelah saya ini terdapat penjelasan dari prinsip kerja PLC. Nah, prinsip kerja dari PLC itu sendiri yaitu PLC menerima sinyal input modul dari sensor, push button, switch, dan lain-lain untuk memantau proses. Nah, di gambarnya ini terdapat input modul ya. Nah, ini yang dimaksudkan input modul. Jadi inputnya itu bisa berupa sensor, bisa berupa switch, bisa berupa push button atau mungkin sensor ya. Nah, kemudian sehingga PLC akan memproses sesuai dengan program yang sudah dibuat. Nah, jadi PLC ini diprogram ya, menggunakan program device ya, programnya macam-macam. Nanti ketika sudah membuat program akan ditransfer ke PLC-nya itu sendiri. Nah, jadi kemudian PLC dari inputnya ini akan meneruskan dan menghasilkan sebuah outputan. Nah, prosesnya PLC ini akan berulang-ulang sampai sumber atau power supply-nya dimatikan. Nah, jadi membacanya
PLC ini membaca input modul berupa sensor, berupa push button atau switch, dan diteruskan ke outputannya. Outputan bisa berupa buzzer, bisa berupa indikator, berupa motor, dan lain sebagainya. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman, input output PLC. Nah, inputnya di sini ada push button, sensor, ya. Dan untuk indikator lampu, di sini ada solenoid valve, di sini ada pilot lamp tower, dan di sini ada motor 3 fase. Nah, jadi teman-teman, di PLC ini terdapat input output yang dapat memproses melewati PLC ini dan meneruskan ke outputan ini, ya. Lanjut untuk pengaplikasian PLC. Nah, yang pertama adalah aplikasi untuk sistem mesin otomatis. Nah, jadi mesin-mesin otomatis yang bekerja hanya mesinnya secara otomatis. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi pada saat kita membutuhkan sebuah sensor, maka akan diproses dengan secara otomatis. Contohnya semisal pengepakan, sistem pengepakan barang. Nah, jadi barang apa saja yang akan aplikasian dari PLC itu sendiri. Yang pertama, aplikasi untuk sistem mesin otomatis. Nah, di dalam industri itu hampir semuanya itu menggunakan mesin-mesin otomatis, mulai dari industri makanan, industri minuman, industri manufaktur, dan lain sebagainya sudah menggunakan PLC, sehingga mesin-mesin yang dijalankan itu bekerja secara otomatis. Dan yang kedua yaitu traffic light. Jadi untuk traffic light juga bisa menggunakan PLC, ya teman-teman. Dan yang ketiga, sistem mesin pengepakan barang. Yang keempat, sistem kontrol gedung bertingkat. Dan yang terakhir, aplikasi otomasi proses lainnya. Oke, yang terakhir, aplikasi otomasi proses lainnya. Oke, teman-teman, untuk penjelasan dasar-dasar PLC cukup dari sini saja ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman belum paham dan belum mengerti apa yang saya jelaskan, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.